Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu yahuda, Allah mencelakakan kepada orang Yahudi. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida, karena orang Yahudi ini menjadikan kubur-kubur para nabinya sebagai masjid. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Wazada Muslimun, dan menurut riwayat Muslim ada tambahan wan nasara, termasuk orang-orang Nasrani. Saya baca satu lagi, mungkin ini ada berkenaan. Walahuma min hadithi Aisyata, dan menurut riwayat Bukhari Muslim, di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, kanu idza mata fihimur rajulus sholihu, apabila ada orang soleh di antara mereka meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburnya itu masjid. Wa fihi, dan di dalamnya ulaika syirarul khalqi, mereka itu termasuk akhlak yang jelek. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini membuat atau mencelakakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi ini menjadikan kubur-kubur para nabinya itu sebagai masjid. Di hadis yang lain menyebutkan bahwa apabila ada orang yang soleh di antara mereka meninggal, maka di atas kuburnya ini dibangun masjid. Iki nih nduk Sunan Ngampel napa iki? Ya. Nah, begini. Di Islam itu beda. Coba kita lihat masjid sama makam Sunan Ngampel itu dulu mana, Pak? Masjid sama makamnya itu dulu masjidnya, ya. Jadi bangun masjid, setelah bangun masjid beliau meninggal, dimakamkan. Ini beda. Makamnya ini dibangun masjid, ya. Jadi agak beda gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang kadang-kadang nggak paham atau memang ada keinginan membelokkan hadis ini, delok nduk Sunan Ngampel itu, ya, mosok kuburan dibangun masjid, ya. Terus ada lagi ngapunten, makamnya Yai Ashoi, ya, itu di masjid, Pak, ya, itu di masjid, termasuk makamnya Syekhona Khalil, ya, itu di masjid. Tapi kesemuanya itu duluan masjidnya, setelah itu makamnya. Ini hadis ini menjelaskan duluan makamnya baru dibangun masjid, ya, itu yang membedakan. Nah, kalau di makam Yai Ashoi itu begini, dulu ada masjid kecil, Pak. Kita ngaji-ngaji itu dulu di situ, di masjid yang sebelah barat itu kecil, ya, dulu belum ada makamnya. Ngaji di situ, untuk sholat juga di situ. Nah, setelah di belakangnya dibangun masjid yang besar, ya, itu pun Yai Ashoi masih ada, itu belum ada makamnya. Nah, setelah Yai Ashoi meninggal baru dimakamkan di situ. Tapi itu sudah tidak dipakai untuk sholat, ya. Jadi masjidnya dibangun dulu, bukan makamnya dulu. Ini kadang-kadang kita
pelintir sehingga seakan-akan para wali itu menyalahi hadis ini. Ya, jadi dibangun masjid dulu, baru makam-makamnya. Ya, ada pertanyaan semacam ini, ayahnya Yai Aziz itu kan ada musola dulu. Setelah musola di belakangnya itu dikasih makam, bukan makam dulu baru dibangun musola. Nah, pompong ini musolanya sudah ada. Nah, bae orang sing mati, Pak. Ya. Deken ndi kena iki. Ya. Kan dibangun musola dulu, Pak. Bukan makamnya dulu. Niu-niu wali gitu loh, Pak. Ya. Jadi deken do embong-embong ngono ta itu. Ya. Jadi bukan makam dulu baru dibangun masjid. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jangan mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh soleha. Jangan mengasihi jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.